Kakak Erik, apakah Kakak Erik sudah hadir? Kakak Erik Handali. Lah, lah, lah. Udah hadir belum Kakak Erik? Hadir. Hadir. Kita mau break dulu atau kita langsung lanjut? Lanjut aja kayaknya ya. Ini udah Mirika udah bilang lanjut ya. Kak Erik udah siap? Siap. Mantap. Kalau gitu sedikit perkenalan, ini Kak Erik ini tuh dia punya lebih dari 10 tahun kiprah di bidang strategi komunikasi pemasaran dan strategi brand. Akhirnya dia bikin nomor satu lush brand di jaringan retail Watsons, Blinkcham, dan founder Sanctuary Spaces. Ini juga salah satu dari klien kita di Hello Monday Morning, itu branding marketing agency yang handle banyak brand seperti dari PCA, BPR, Allianz, dan sebagainya. Kak Erik Handali ini tuh benar-benar networker sejati dan dia juga banyak mendukung kemarin juga dari Blinkcham ini benar-benar apa ya, tujuannya tuh bukan cuman hanya jualan bulu mata palsu, tapi tujuannya tuh untuk memberikan kepercayaan diri yang lebih kepada para wanita. Dan kemarin masih ada satu, nanti biar biar beliau yang ceritakan ya, ada satu itu benar-benar cantik dalam 3 menit. Wih, yang wanita di sini pengen pengen apa, tampil lebih cetar dalam 3 menit, itu nanti biar kita dengarkan sesinya Kakak Erik Handali sekarang. Terima kasih banget brother udah datang untuk share sama kita. Semoga sesi hari ini, sesinya Bro Erik itu bisa memberikan satu insight lagi gimana bisa mengembangkan brand dan lagi resiliensi di era kemarin kita ngomongin pandemi, kita ngomongin krisis, dan nanti kita ngomong tahun depan tuh bakal seperti apa. Nah, ini kita pengen dengerin dari Kakak Erik Handali. Nanti ceritain juga ini Bro, yang apa, sesi TV. Oh, lagi bikin segmen TV dia. Oke, Oh seru iya, banget boleh. nih Kakak Erik. Nanti pokoknya diceritakan semuanya. Oke, teman-teman stay tune. Ingat sekali lagi, yang stay sampai di akhir nanti ada absensi, dan absensi ini bisa dapat sertifikat dan dapat hadiah juga teman-teman ya. Kita bakal ngundi 10 hadiah lagi loh hari ini. Kalau yang kemarin udah dapat, ya 10 hadiah lagi nanti. Oke? So, silakan Kak Erik, waktu dan tempat saya persilakan, beri tepuk tangan yang hangat buat Kakak Erik Handali, founder dari Blinkcham dan Sanctuary Spaces. Woo! Hello, asik, lucu juga nih. Saya suka hello-nya. Hello Monday Morning. Nah, Sudah terbuka di screen. ininya kayaknya ada ininya bro. Hide meeting panel. Coba. Oh, Di, bentar, bentar. ya, pas lagi share screen hide meeting panel, jadi hilang dia. Kalau nggak digeser bisa tuh. Sekarang gimana nih? Yes, sudah bersih, aman. Silahkan lanjutkan. Oke. Halo teman-teman, selamat siang. Happy Sunday. Very excited to meet everybody here. Selamat bertemu di acara virtual kita ini di hari Minggu yang cerah dari Jakarta Barat. Wah, tantangan saya lumayan challenging nih, karena dikasih slot timing yang lumayan menantang. Pertama, karena either audience sudah kekenyangan, makan siang berat, atau ditempatin setelah Kak Mary Riana. Tegang ya? Nggak apa-apa. Ekspektasinya udah naik gitu. Thank you, The Entrepreneur Society, Kok Lemans, kesempatannya untuk saya bisa berbagi bersama teman-teman entrepreneurs yang ini. Saya percaya kita semua dipertemukan bukan karena kebetulan. Perkenalkan, saya Erik Handali dari Jakarta, pengusaha di bidang strategi komunikasi, atau lebih lazimnya mungkin dikenal sebagai advertising agency, yang above the line, below the line, dan digital. Sebentar. Aku mau geser-geser layar. Advertising agency yang berkecimpung di area above the line, below the line, dan digital. Jadi, klien datang ke kami untuk cari masalah komunikasi pada brandnya, untuk cari solusi masalah komunikasi pada brand, dan kita bantu untuk propose strategi terbaik bagi masalah tersebut. Kemudian ada di bidang hospitality dan beauty, yang mana ini akan menjadi 2 case study yang akan di-sharingkan di siang ini. Jadi saya diminta tes untuk berbagi soal strategi pengembangan brand di masa polemik tidak menentu dan fleksibilitas dalam berbisnis. Dan saya pikir oke, bisa, karena ada 1-2 pengalaman yang bisa menggambarkan ilustrasi tersebut. Saya nggak consider diri sendiri sebagai expert, jadi ini lebih ke sharing apa aja yang saya personally pelajari selama berbisnis. Jadi apa yang akan di-share ini lebih ke case study pengalaman pribadi sebenarnya. Oke.
hal penting yang saya dapetin dari pengalaman itu adalah sebenarnya dua hal ini, yaitu fleksibel dan berani. Nah, ini beraninya yang pasti bukan berani dalam hal skydiving ya, karena saya sendiri juga nggak berani itu. Konteksnya adalah begini, karena ini kan forum bisnis ya, saya yakin semua teman-teman di sini sudah setting goals, terus big picture-nya apa, untuk apa yang mau dicapai. Namun kan dalam perjalanan menuju ke sana, itu kan pasti ketemu dengan yang namanya dinamika kehidupan ya. Contoh, pandemi, atau yang coming soon, resesi atau inflasi, dan juga pengaruh dari berbagai keputusan orang-orang sekitar kita yang kita nggak bisa kontrol, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Nah, biasanya hal-hal kayak gini tuh bikin kita nih sebagai business owner tuh kaget dan bingung, bahkan takut, seperti contohnya pandemi kemarin. Nah, di sini makanya jadi sangat penting dan diperlukan fleksibilitas seorang entrepreneur. Dan nggak stop di sana. Setelah kita jadi fleksibel, kan selanjutnya pasti ada keputusan penting yang harus diambil, baik bisnis maupun pribadi. Nah, di sinilah butuh keberanian untuk mengambil keputusan penting tersebut. Nah, dan menariknya, kadang keputusan yang out of the box, kayak si telur yang berbeda sendiri ini, itu yang di luar standar, itu yang jadi solusinya. Nah, case tadi pertama, di business unit kita yang bernama Sanctuary Spaces. Kan kalau kata expert di luar sana, katanya don't put all your eggs in one basket gitu ya. Jadi kita ikutin aja sih. Di tahun 2019 rencana ekspansi bisnis dengan diversifikasi, yaitu di bidang hospitality. Jadi setelah market research, feasibility study, competitor landscape, ngobrol sama banyak hotel operator, arsitek, interior design dan segala macam, akhirnya dapat konsep yang cocok. Terus mulai proses pembangunan. Tapi tiba-tiba di 2020 pandemi datang, jebret gitu. Kita kaget, bingung, mesti ngapain nih? Karena kan ada PSBB. Di situ kan mobilitas dibatasin banget. Dan di bisnis unit kita yang lain, yaitu beauty, dengan channel distribusi di jaringan retail modern kayak Watsons, Guardian, di mall-mall itu aja harus tutup semuanya. Kalau ke mall aja nggak boleh, gimana bisa staycation di hotel? Udah bingung banget gitu. Padahal proses udah jalan kayak gini loh. Jadi ya kita dipaksa oleh situasi untuk mikirin ulang, cari solusi. Sempat sih pikir mau stop pembangunan dulu gitu. Tapi kan kalau dihitung-hitung, dana yang udah keluar udah lumayan besar di pembangunan awal. Kalau di stop pasti rugi. Kalau diterusin, ada risiko tingkat okupansinya rendah banget. Terus jadi kalau rendah kan mau tahan berapa lama, berapa tahun untuk bayar operasional, terus tapi tiap bulan minus. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk tetap jalan, tapi pakai strateginya beda. Yang tadinya hanya ada satu produk, yaitu hotel room, jadi ditambah dengan produk lainnya. Jadi kalau misalkan yang satu atau dua gagal, masih ada chance produk lain berhasil. Sembari kita analisa berjalan, produk mana yang berhasil diterusin, yang tidak berhasil di cancel gitu. Jadi kalau bagi saya YOLO itu bukan you only live once, tapi you ought to look out. Kamu harus jeli di luar sana. Jadi konsepnya adalah penggabungan antara space komersil, contohnya private office, coworking, dan residensial, contohnya harian atau bulanan, dan terakhir retail, misalkan toko atau F&B. Nah, di titik ini semua tuh masih meraba-raba. Nggak ada yang tahu pasti pilihan yang tepat buat kita tuh yang mana gitu. Benar-benar masih cukup meraba. Yang kita tahu cuman butuh pivot. Pivotnya ke kategori ini, co-working space, co-living space, retail space. Tapi detail produknya pun juga masih fleksibel, kita masih belum fix. Nah, kan konsep ide udah ada tuh, tadi pivot mau ini, mau itu. Tapi nggak bisa dieksekusi. Kenapa? Nggak ada yang punya pengalaman sama sekali di sana gitu. Nah, kebetulan saya ada teman, seorang founder co-working space yang udah masuk di visi cukup besar di Indonesia. Dan saya propose ide itu ke dia, habis brainstorm panjang, akhirnya teman saya ini namanya Roni. By the way, Roni bukan yang di foto ini, itu model.
Roni setuju untuk kolaborasi dengan konsep yang saya propose, yang akhirnya menjadi partner sampai sekarang. Ini adalah konsep finalnya, Sanctuary Spaces by Two Spaces, integrated living, live, work, shop under one roof. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video ini. Welcome to Sanctuary Spaces by Two Spaces. Nah, jadi hari ini aku mau kerja dari Sanctuary Spaces karena selain menyediakan meeting room, kita bisa juga staycation loh. Tapi sebelum itu kita harus menerapkan protokol kesehatan. Spaces, the name itself describes as sustainable, personalized, adjustable, craftsmanship, excellent, and sectarian. And today I'm staying at Garden Bureau. It's so spacey, comfy, and cozy. Suka banget sama interior desainnya, furniture, terus pemilihan warnanya. Like this is just the perfect place for meeting, chilling, staycationing, creating contents. Because see, this place is so cute. Kemudian saya juga kolaborasi dengan teman YouTuber properti namanya Ruby Herman untuk review venue-nya. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Nah, saat ini gue mau mereview ini properti yang ini luar biasa nih konsepnya. Jadi ada buat service residence, kemudian juga ada buat office, ada private office, dan juga co-working space. 3-in-1. Nah, kita mau lihat namanya Sanctuary Space, lokasinya berada di daerah Tomang, Jakarta Barat. Yuk simak video berikut ini. Yuk kita lihat yuk. Nah, buat teman-teman yang pengen makan, di sini juga ada nih. Bunda memanja rasa. Jadi nanti dimanjakan untuk rasanya. Yuk kita lihat di sini. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam. Ini lantai 1 dan di Sanctuary Space ini. Nah, di sini ada ruang meeting ya seperti bisa juga digunakan sebagai co-working space. Nah, kita masuk lihat yuk. Nah, wah, asik nih guys. Kalau menurut Bu Erik sendiri, apa kelebihan dibandingkan mungkin yang lainnya nih? Kelebihannya ya, tadi itu, integrated work and living. Jadi semuanya bisa dilakukan di satu tempat. Plus juga kalau misalkan mau ada cari makan, ada juga. Ada juga ya. Iya, jadi semua keseharian bisa dilakukan di sini ya. Betul. Wah, asik banget ini. Jadi istilahnya tanpa melangkah keluar dari gedung ini, kebutuhannya sudah terpenuhi gitu. Oke, ini adalah, saya akan run through fotonya agak cepat. Ini adalah foto-foto di propertinya. Konsepnya adalah di tengah hiruk-pikuk jalan protokol di Tomang Raya, ini ada sebuah oasis. Tempat bekerja, istirahat dengan ambience estetik, terus menyegarkan mata pula karena ada banyak tanaman. Ada wangi aromaterapi kayak di spa. Oleh karena itu kita namain Sanctuary. Ini hotel room, ada balkonnya. Ini smoking area. Sebagian foto kamar. Ada Netflix, YouTube, TV kabel kayak Net Geo, Discovery Channel, di Smart TV 37 inci. Internet juga cepat dan redundant. Artinya kalau misalkan ada yang putus, akan switching ke internet service provider yang kedua, supaya menjaga konsistensi hubungan. Ini salah satu private office untuk 6 orang, 6 pax, dengan balkoni untuk sirkulasi udara sama smoking area, supaya tenan nyaman di pandemi. Dulu tuh fokusnya lebih ke sirkulasi udara, karena kan baru banget pandemi, jadi semuanya tuh serba, mau cari ruang terbuka gitu. Jadi kita coba akomodasi itu. Makanya itu salah satu gambar arsitek yang dirubah. Dari tadinya tertutup semua, banyak gedungnya dipotong-potong untuk supaya bisa mengakomodasi ruang sirkulasi. Ini juga bisa dilihat. Ini meeting room kapasitas 8 pax, 8 orang dengan LCD TV, dan bisa order makanan juga. Fasilitas common area, itu dry pantry. Ada kopi, teh, mineral water, kulkas, microwave, kalau mau nyimpen makanan, boleh. Ini salah satu spot tangga estetik. Banyak banget konten kreator yang ngonten di sini. Dan kita juga sangat pay attention to detail. Jadi bahkan sampai label botol sanitizer kayak begini,
botol shampoo, sabun tangan, jaket untuk akses card, signage petunjuk arah, semuanya nggak sembarangan. Kita desain sesuai dengan brandingnya Sanctuary. Konsep integrated living, working, living, retail under one roof. Dan ini adalah tenan F&B kita dengan ambience yang estetik. Jadi strateginya adalah kan masing-masing produk tuh punya target yang berbeda ya. Contoh, produk pertama private office. Banyak korporasi besar nih kayak Telkomsel, Indosat atau FMCG yang giant-giant itu mecah-mecah timnya jadi cluster satellite office supaya nggak terkonsentrasi di satu kantor pusat di Sudirman atau SCBD dan jadi pusat penyebaran virus. Nah, kita coba targetkan ke sana. Dan juga ada banyak startup waktu itu yang downsize operation-nya jadi jauh lebih kecil. Dan untuk hot desk, ini kita mentargetkan professional worker dan freelance worker yang kerja sendiri, tapi nggak optimal kerja di rumah karena ada keluarga, ada distraction, dan lain-lain. Sedangkan untuk meeting room, jadi kita targetkan ke mahasiswa seperti Trisakti, Untar, terus agak jauhan lagi tapi masih dekat Binus yang sering kerja kelompok dan professional worker yang butuh meeting di ruangan yang nggak terlalu padat kayak gedung perkantoran atau mall-mall. Yang mana kafe-kafe saat itu juga masih on off, buka tutup nggak jelas peraturannya. Terus kita untuk hotel room bekerja sama dengan OTA, online travel agency, untuk blocking alokasi ruangan. Contohnya, Traveloka beli sejumlah room nights dan dibayar 100% di muka. Tapi mereka baru jual di periode 3 bulan ke depan. Belum ditinggali, tapi udah dibayar dulu. Dan ini sangat favorable untuk cash flow kita. Karena proyeksi sales untuk 3 bulan ke depan kurang lebih bisa di-secure, walaupun nggak 100%. Tapi lebih mendingan lah daripada nggak ada. Karena kan cash flow is king. Dan service residence. Jadi kurang lebih 800 meter dari sana, ada rumah sakit jantung harapan kita. Rumah sakit Darmais. Banyak sekali keluarga pasien yang dirawat long term di 2 rumah sakit itu butuh tempat tinggal kurang lebih 1-5 bulan. Nah, kita targetin keluarga pasien tersebut supaya bisa tinggal di sini secara bulanan. Dan juga untuk retail space-nya, kita kerjasama dengan tenan F&B yang punya network yang bagus. Contohnya seperti artis-artis terkenal, jadi bawa traffic ke venue. Ini contohnya. Hai, saya Ruth Sahanaya ingin mengucapkan selamat atas grand opening dari Rumah Makan Bunda Memanja Rasa. Dan untuk semua yang ingin merasakan masakan kampung halaman, pergi ke Rumah Makan Bunda Memanja Rasa. Pasti rasanya manja banget. Hai Bunda, saya Ivan Gunawan. Hari ini saya sedang berada di kedai Bunda Memanja Rasa. Ini merupakan satu kedai yang wajib didatengin karena keunikannya setiap hari mereka memiliki makanan yang berbeda dan yang pastinya selera Nusantara. Dan harganya juga sangat terjangkau. Please welcome. Michelle. Welcome home. Mau coba semuanya. Terima kasih. Iya. Terus ini juga ada yang ayam betutunya. Untuk lauk lainnya ini ada bakwan jagung, telur, sayur-sayurannya, dan juga ada sate lilit. Nah, jadi kombinasi strategi itu semua ternyata bawa hasil yang lumayan banget. Sampai bisa operational profit. Dan hanya dalam kurang lebih 10 bulan semenjak launching tahun lalu, kita bisa dapat 80% okupansi. Di mana saat itu saya ingat industri standar itu ada di sekitar 60%, atau bahkan lebih rendah lagi. Ini saya coba cari datanya, TPK, tingkat penghunian kamar, dari Badan Pusat Statistik, itu bisa dilihat di grafik kiri, itu nggak lebih dari 50%. Sedangkan untuk yang kanan, itu di atas, di bulan Oktober 2021, itu sekitar 59%.
rata untuk dari bintang 1 sampai bintang 5. Dan yang kanan bawah itu di 53%. Yang ini 53%. Artinya kita berhasil dapat sekitar 20-30% di atas benchmark itu. Nah, jadi learning-nya adalah, kan kata krisis ya, di dalam bahasa Mandarin itu adalah weiqi. Kata krisis tersebut terdiri dari dua karakter, dua kata. Pertama bahaya, kedua opportunity atau kesempatan. Saya suka banget sama filosofi ini karena memang benar dalam sebuah krisis itu berpotensi ada bahaya besar banget. Tapi selain itu juga berpotensi punya kesempatan besar pula juga. Nah, setiap pebisnis sukses itu kan selalu ada momen di mana mengalami 1 atau 2 lompatan besar dalam bisnisnya yang membuatnya meroket. Nah, kebetulan saya punya mentor luar biasa, yaitu Pak Hermanto Tanoko, bisnismen di ranking 7 di Forbes, orang terkaya Indonesia. Saya tanya ke beliau, Pak, kapan Bapak mengalami breakthrough dalam bisnis sehingga bisa menjadi di posisi sekarang? Tahu nggak jawabannya, teman-teman? Beliau jawab, oh, saya mengalami lompatan terbesar di tahun 98, 2008, 2021. Guess what? Itu tahun-tahun resesi semua gitu. Jadi, beliau bilang, di saat krisis itulah, jika kamu siap untuk mengatasi krisis, di sanalah kamu bisa mendapatkan lompatan besar. Wow banget kan? Langsung terinspirasi itu. Nah, jadi saya juga udah ngebuktiin sendiri kan. Contoh, karena desain awal 100% hotel, di setiap ruangan itu kan harus ada bathroom sama shower kan. Sedangkan dengan konsep baru ini kan sebagian ruangan di-convert jadi private office. Dan jadilah kita satu-satunya private office dengan ensuite bathroom atau private bathroom. Nah, tapi ini menjadi USP di private office kita, yang tadinya adalah bencana, tapi menjadi keunikan yang impactful bagi profitability. Yang kedua, 70% rule. Nggak ada rencana atau strategi yang bisa 100% perfect. Bisa dipastikan selalu ada cacatnya. Makanya ada satu filosofi Cina yang saya dapat dari mentor saya, Pak Suhan Alim, mengatakan, sepandai-pandainya manusia menghitung, tetap hitungan langit lah yang paling sempurna. Nah, kalau udah begini kan, nggak mungkin kita nunggu sampai semua planning berjalan sempurna dulu, baru eksekusi. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh seluruh dunia. Banyak sekali plan bisnis atau pribadi yang gatot gara-gara COVID. Contohnya ada yang udah ambil bank loan untuk bangun bisnis, tapi tiba-tiba harus mangkrak dan restruktur pinjaman. Nah, tapi apakah karena ada X factor tersebut, kita nggak perlu planning? Ya nggak juga dong. Kan selama perencanaan kira-kira sudah 70%, ya sudah bisa dieksekusi. Kita perbaiki sembari berjalan. Contohnya, tadi kan setiap produk ada target marketnya sendiri kan ya. Untuk private office, targetnya adalah satellite office. Nah, tapi sebenarnya kita udah punya backup plan. Misalnya, private office nggak laku nih, amit-amit nggak laku, kita akan jual ruangan tersebut khusus untuk podcast. Karena di zaman-zaman pertama COVID meledak, podcast juga meledak kan trennya. Close the door juga meledak di sana juga. Nah, kita udah siap untuk tap into tren tersebut. Jadi equipment podcast sudah ada, jadi customer tinggal datang untuk record gitu ya. Tapi untungnya rencana tersebut kita nggak harus ambil backup plan tersebut karena private office-nya teroccupy. Nah, jadi daripada kita mimpi sesuatu yang terlalu wishful thinking atau mimpinya ketinggian, lebih baik kita pilih rencana yang lebih down to earth, tapi dieksekusi sebaik mungkin. Jadi produk tersebut adalah produk yang lebih sederhana, tapi sudah terbaik di kelasnya. Yang ketiga, pivoting ya. Dari kemarin saya dengar banyak banget orang bicara tentang pivot gitu. Pivot ini wujudnya banyak banget loh. Mulai dari pivot seperti yang saya lakukan, atau bisa juga pivot segmen, pivot pricing, pivot business model. Ini yang paling ekstrim sih gitu. Atau pivot marketing strategy, bisa, tapi siap-siaplah untuk pivot. Dan ambil resiko. Tadi kita udah banyak discuss opportunity, 70% rule, pivot, tapi hati-hati jangan sampai semuanya ini hanya sebatas teori. Setelah mengerti, next step-nya adalah eksekusi. Jangan sampai karena overthinking jadi maju mundur sampai lelet atau lumpuh.
nggak berani eksekusi dari rencana yang sudah difinalkan. Contohnya, pas kita sudah finalkan konsep integrated living tadi, kita masih nggak ngerti cara eksekusinya. Tapi putar otak, cari partner yang capable di area itu. Dan langsung action, menjalankan dengan segala risiko yang mungkin terjadi. Jadi, saya mau mengajak kita semua untuk self-reflect, kontemplasi, bagaimanakah pattern sikap kita dalam menyikapi sebuah bencana. Apakah lelet, apakah nggak berani, maju mundur, atau apalagi gitu. Jadi setelah semua kita self-reflect, langkah berikutnya adalah just do it. Sehingga dia bisa berubah menjadi do it. Menjadi do it alias cuan. Nah, case study berikutnya adalah dari business unit beauty. Jadi lompat nih dari hospitality ke beauty. Banyak yang komen, loh, kok lompat banget dari hospitality ke beauty gitu. Nah, sebenarnya sih bagi kita sih nggak aneh gitu, karena di dunia advertising agency itu kita terbiasa banget untuk membantu klien dari lintas industri, mulai dari otomotif, properti, farmasi, atau beauty. Misalnya, dapat klien brand pembalut wanita, apa kita tolak? Ya, tentu tidak, Jose. Harus diambil dong. Tapi kan jadi kita dipaksa harus mengedukasi diri sepenuh-penuhnya untuk memahami dan mendalami proses berpikir kenapa wanita pilih pembalut dari brand tertentu. Walaupun nggak pakai, tapi tetap harus ngerti. Jadi kan kita bisa propose strategi komunikasi yang memenangkan pasar. Kita berdiri sejak 2014. Bagi yang belum terekspos sama kategori eyelash, penampakannya seperti ini ya guys. Bulu mata palsu terbuat dari natural hair. Yang cewek-cewek sih pasti udah paham. Selain itu juga ada produk line-up terbaru yaitu eyeliner dan eyebrow. Ini contoh sebagian kecil aja produk line-up kita yang variatif. Ilustrasi produk. Ini salah satu bestseller kita, lemnya. Nah, kalau tadi adalah produknya, saya mau share sekarang strategi komunikasinya yang dipakai sebagai unique selling point dari Blincam. Dan kita coba menyentuh dari sisi emosionalnya dengan cara yang out of the box. Jadi, kita menemukan bahwa inner dan outer beauty itu ternyata saling mempengaruhi satu dan lainnya. Contoh, outer beauty itu kan adalah refleksi dari inner beauty seseorang. Dan sebaliknya, inner beauty itu juga dipengaruhi oleh outer beauty. Ini dikonfirmasi oleh sahabat saya, Mbak Shanti Persada, seorang survivor breast cancer, yang setelah sembuh jadi founder yayasan breast cancer terbesar di Indonesia, yaitu Love Pink. Jadi selama treatment kemo, rambut beliau menjadi rontok, kulit kusam, bulu mata rontok juga karena efek samping kemo. Tapi Mbak Santi nggak berlarut-larut dalam kekurangan tersebut. Jadi dia setiap hari selalu pakai lipstick yang paling merah, full makeup, pakai wig rambut yang paling stylish, sehingga dia merasa cantik setiap hari, walaupun dengan banyak kekurangan fisik. Nggak ada payudara, itu dinilai sebagai kekurangan fisik ya, guys, bagi banyak orang. Akhirnya dia berhasil melawan kankernya, dan dokter bilang, Mbak selalu riang gembira, dan ini memicu proses kesembuhan Mbak di tubuh. Obat kami hanya mengkontribusi sekitar 20%. Sisa 80-nya itu dari tubuh imun Mbak sendiri. Itu satu bukti bahwa mereka ini saling mempengaruhi. Dari insight tersebut lahirnya campaign Wear Confidence, di mana Blincam mengajak para wanita untuk jadi lebih percaya diri. Contohnya seperti ini. Kita bikin acara dengan tema Confidently Beautiful dengan mengundang founder Plus Size Women, yaitu Riri Bogar. Di sesi pertama ada talk show dengan tema Cantik, ejaannya bukan KURUS, bukan kurus. Kemudian ada sesi 2, ada Mua Kondang yang mengajarkan trik makeup khusus bagi wanita plus size. Percaya diri itu nggak bisa kita dapatkan hanya dari luar, dari kita juga. Kita harus kayak biasanya kami yang dibilang cintai diri kita.
Menurut saya percaya diri itu adalah mencintai diri sendiri, tidak menjadi orang lain, dan bahagia. Percaya diri menurut saya adalah belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, belajar untuk mencintai diri yang adanya, dan belajar percaya untuk percaya bahwa Tuhan sayang sama saya dan Dia menciptakan saya dengan sempurna. Menurut aku acara ini seru banget, ditambah kita bisa kumpul-kumpul dalam proses community, terus kita dapat pengetahuan juga dari kami, terus dari make up juga, pokoknya seru banget, best. Saya hari ini hadir di acara Coffee Beautiful yang diadakan oleh Pink Charm dan juga BES dan Watson. Acara dikemasnya seru karena di sini kami diajarkan bagaimana supaya lebih percaya diri dan ditambah lagi dengan make up yang proper, dan juga tadi ada sempat diajarin demo make up dari Kak Erika. Itu membuat seluruh, maksudnya secara penampilan kita semakin perfect lagi. Thank you untuk acaranya. Kemudian di sini Blincam mengundang para survivor dan fighter kanker payudara. Fighter means masih berlangsung treatmentnya. Dan diberikan sesi talk show dan makeup class juga. Arti percaya diri kalau buat saya dan khususnya juga karena saya sebagai seorang survivor itu boleh dibilang menyeluruh ya, body, mind, and soul. Aku percaya diri itu timbul dari diri sendiri yang membuat kita berani tampil beda atau berani menunjukkan siapa diri kita sebenarnya kepada orang lain dan tidak menjadi orang lain gitu loh. Cukup menjadi diri kita sendiri. Bagi saya percaya diri itu sangat penting bagi seorang wanita, terlepas dari segala kelebihan atau kekurangannya. Karena sebagai seorang perempuan kita harus mencintai dan bangga kepada diri kita sendiri. Percaya diri untuk saya adalah bagaimana kita bisa bertindak yang baik, bertindak yang baik, dan berkata yang baik. Selanjutnya ini ada fashion show yang unik banget. Karena para modelnya ini bukan catwalk. Bukan model catwalk, tapi ibu-ibu atau istri komunitas diplomat di Indonesia. Jadi dipastikan umurnya sudah berumur. Percaya diri menurut saya, tahu siapa diri kita, apa yang kita lakukan untuk diri kita atau untuk orang lain. The show went very well. Everybody enjoyed it. It was done in a very friendly atmosphere, and we had a lot of friends who really appreciate. I really enjoyed it. I mean, it was a bit tiring because I was here all day, but it was a lot of fun in the end. And about the lashes, I must say they're really good. They're very light. That's what I like. I mean, I love to wear eyelashes, and sometimes, you know, your eyes start fluttering and all, but this is very good. Buat saya acara Celestial ini sangat bagus sekali karena mengangkat kearifan lokal, yaitu karya dan desainer anak bangsa Agustin Susastro, dan juga produk lokal untuk bulu mata yaitu Blincam. Semuanya keren. Yang selanjutnya kita mengundang pakar fisiognomi wajah, di mana para peserta ini diajarkan untuk mengenali fitur wajah yang kurang menguntungkan, tapi bisa dikoreksi pakai makeup untuk mengubah peruntungan orang tersebut. Ini acara yang pertama yang pernah ada di Indonesia, di mana dua ilmu itu dipadukan. Pertama ilmu analisa wajah, terus kemudian ilmu make up. Jadi ini sangat berguna sekali untuk para make up artis. Ibaratnya dia adalah seperti arsitek yang mempunyai pengetahuan feng shui. Jadi pasti nilai jual mereka pun akan terangkat
Sore hari ini kita belajar nggak cuma sekedar make up, tapi juga belajar membaca wajah, kemudian cara merubah wajah melalui make up, tapi setelah dianalisa wajahnya itu. Halo, aku happy banget bisa ikut di acara ini, Your Face, Your Luck. Jadi kita bisa make up dan merias wajah sesuai dengan peruntungan kita agar wajah kita tidak hanya cantik, tapi juga lebih terbuka pintu hokinya. Top banget acaranya. Selanjutnya ini peluncuran new product lineup berkolaborasi dengan Sociola. Hari ini acaranya seru banget. Aku senang banget bisa ketemu banyak teman-teman baru, banyak orang-orang baru, bisa ngumpul-ngumpul sama beauty blogger, acaranya nyantai, terus ada games-games juga. Jadi kesannya sama beauty blogger juga bisa lebih deket, dan message dari brand juga bisa nyampenya juga nggak serius kayak produk presentasi biasa, tapi bisa disampaikan nyantai gitu, ngumpul-ngumpul nyantai. Tadi ada makeup artist juga, dan dia tuh ngajarin caranya jahit mata, karena itu kan cuma kayak makeup artist doang, rahasianya makeup artist. Nah sekarang di-sharing ke blogger-blogger, jadi kita semua bisa tahu gitu cara jahit mata tuh gimana caranya. Aku nih yang jarang banget pakai false eyelashes, akhirnya jadi belajar pakai false eyelashes. Blincam itu yang pasti pemakaiannya gampang banget, sangat enak dipakai, sangat nyaman, terus juga tahan lama. Aku bisa pakai satu pair itu bisa pakai salon sampai berulang-ulang. Bahannya natural, kesannya tuh kayak casual yang customer tuh bisa pakai, dan itu mudah banget ditemuin di mana-mana. Bahkan kalau nggak salah dulu tuh di minimarket aja tuh Blincam bisa kamu dengan mudah ditemuin. Dia tuh enak banget, terus udah gitu beneran sekali taruh tuh langsung bisa terpasang gitu dengan rapi. Jadi tinggal dari lemnya juga enak. Terus juga modelnya kekinian, tidak jadul. Hai Beauty Journal, hai Blincam, thank you banget udah invite aku ke acara kalian hari ini. Aku happy banget, terima kasih, sampai ketemu lagi di next event. Thank you. Thank you Blincam, thank you Beauty Journal. Kemudian ini adalah IG dan TikTok Blincam. Kita juga sudah melakukan TikTok Live. Dan semua ini membawa kita menjadi nomor 1 di Watson's Modern Channel. Dan sudah ada 2 investor yang approach kita. Tapi kita belum bisa jalan bareng karena yang pertama belum cocok visinya. Yang kedua mau akuisisi 100%. Jadi untuk itu kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Jadi untuk sekarang kita belum menjalankan di situ dulu. Dan ini ada beberapa penghargaan yang lainnya, seperti kita sudah mencapai kerjasama dengan Jakarta Fashion Week, itu fashion show terbesar di Indonesia dari majalah Femina Group. Ini juga penghargaan dari majalah Clio, yaitu juga dari Femina Group juga. Kemudian ini kerjasama dengan Jarum Foundation Fashion Show untuk pay tribute to kota kelahiran Jarum, yaitu Kudus, jadi batik Kudus.
Dan ini hanya sebagian dari channel distribusi. Di AdSense kita sudah number 1, di Guardian number 2, dan juga ada Boots, Sociola, Female Daily, dan which is itu Alpha Group, kemudian Matahari, Century, Family Mart, Sarinah, Boston, Self Inc, Primo, Transmart, View, dan masih banyak yang lainnya. Tapi pandemi di 2020 ini cukup berimpact ke penjualan, karena di sini adalah era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini dengan adanya VUCA ini langsung membentuk behavior baru, karena ini adalah faktor-faktor yang dapat membentuk tren baru. Nomor 1, pemerintah. Dengan adanya pandemi, tentunya government buat banyak policy yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Contohnya, PSBB. Nomor 2, transaksi internasional. Karena border antar negara tutup, tentunya mempengaruhi Indonesia. Kemudian spekulasi dan ekspektasi. Karena landscape market berubah-ubah terus, tentunya banyak pemain bisnis yang berspekulasi dengan harapan dapat survive. Yang keempat, mirip nomor 2, karena border antar negara tutup, jadinya sangat mempengaruhi di Indonesia. Dan semua 4 faktor di atas sudah terpenuhi, dan terjadilah perubahan market trend di masa pandemi. Masih dengan mindset yang sama dengan case study yang pertama, bahwa di setiap krisis pasti ada kesempatan. Jadi kesempatan yang pertama yang kami identifikasi adalah adanya perubahan di market trend, seperti dibahas di slide sebelumnya. Yang kedua, teman-teman ada yang pernah beli buku Waldo nggak di sini? Mirip-mirip kan semuanya? Ya, begitulah keadaan pasar di Indonesia. Banyak sekali brand yang serupa dengan satu dan lainnya, karena tidak ada brand proposition yang clear. Jadi ini adalah kesempatan kedua kami, yaitu tidak adanya diferensiasi atau kurangnya pembeda di pasar. Bagaimana kita memanfaatkan kedua kesempatan tersebut? Nah, ini saya mau pakai framework yang diajarkan oleh mentor saya, Ko Tommy Watimena. Singkatnya, untuk hindsight, ini analoginya seperti melihat kaca spion mobil, melihat ke belakangnya. Untuk cari kejadian atau experience yang terjadi di masa lalu, yang membantu kita untuk mengerti potret masa kini. Yang kedua, insight. Seperti analoginya melihat kaca depan mobil. Di sini kita mencari relationship antara satu hal dan lain hal yang dapat membantu untuk menginterpretasi antara situasi sekarang dan masa depan. Kalau yang sebelumnya itu masa lalu ya, kalau sekarang ini sekarang dan masa depan. Kemudian foresight, ini seperti Google Map atau GPS yang menunjukkan pola traffic. Ini digunakan untuk modeling aneka skenario yang dapat membantu kita untuk secara cepat merespon event-event di masa depan yang agak unpredictable. Jadi ini belum terjadi, cuman kita mencoba mengidentifikasi. Contohnya, seperti fenomena CFW, Citayam Fashion Week kemarin. Yang terjadi di permukaan adalah anak-anak dari pinggiran Jakarta berkumpul di SCBD untuk memperagakan fashion. Kita jangan lihat kejadiannya saja, tapi kita harus lihat underlying prinsipnya apa yang terjadi, yaitu fashion is now for everybody. Itu adalah underlying-nya. Jadi itu yang kita mesti prediksikan ke depannya nih bakal sesuatu yang besar atau enggak. Sebenarnya sih Mbak Im Wong sudah melakukan itu. Cuman unfortunately saya sebenarnya kurang setuju sama kebanyakan suara di Indonesia yang menentang Mbak Im Wong. Saya pikir sih nggak begitu juga sih. Dia melihat sesuatu dan bisa di-capitalize, why not gitu. Nah, jadi untuk hindsight di Blinkchamp tadi ya analogi kaca spion mobil, melihat ke belakang. Kita coba gali teori kecantikan. Kenapa sih wanita ingin jadi cantik? Jadi berdasarkan teori matematika, ini teman-teman bisa lihat kalau di Google, namanya Golden Ratio Face Theory. Jadi wajah tuh ada ukurannya gitu, rasionya mau cantik tuh berapa, dan itu harus kurang lebih harus simetris lah wajah untuk bisa terlihat cantik. Dan ternyata wajah cantik atau simetris itu ada hubungannya dengan kesehatan.
karena dia menunjukkan kesehatan. Dan kesehatan itu sama dengan, kalau di wanita ya, sehat itu sama dengan kesuburan. That's why semua wanita pasti ingin cantik. Karena cantik itu simbolisme subur. Kan pria cari pasangan untuk apa? Untuk dapat keturunan kan? Untuk dapat keturunan yang sehat, perlu ibu yang sehat pula kan gitu. Jadi ingat tadi, subur sama dengan cantik, sama dengan simetris. Jadi untuk dapat keturunan yang sehat, pria selalu cari yang cantik. Nah, selain itu, bibir yang merah itu menandakan kesehatan juga. Oleh karena itu, lipstick itu salah satu produk kecantikan yang paling awal lahir. Begitu juga pipi yang merah, itu menandakan kesehatan. Kan muncullah produk blush on untuk mensimulate kesehatan, untuk mensimulasi tampil seperti sehat gitu ya. Nah, itu kalau apa yang laki-laki cari dari perempuan gitu. Ini kita bisa lihat dari sisi baliknya lagi nih, walaupun ini lebih sebagai anekdot saja ya. Kalau cewek cari cowok untuk apa? Ada yang bisa jawab nggak? Untuk security. Simbolisme security apa? Kalau dulu ya, ini kan kita bicara pakai kaca spion kan ya, dulu badan besar, kekar. Karena kenapa? Jago berburu. Jago berburu kan untuk apa ya, berburu binatang, apalagi binatang buas, itu kan perlu tubuh yang kuat kan. Tapi kemudian beberapa dekade berlalu, bukan lagi tubuh yang kekar, tapi punya kuda. Karena kalau punya kuda bisa travel lebih jauh, perburuannya bisa lebih banyak lagi, bisa lebih bervariatif. Kan untuk ngasih makan anaknya kan lebih bisa lagi kan jadinya kalau ada kuda. Nah, fast forward beberapa dekade ke sini. Kudanya udah berubah jadi kuda Ferrari. Atau kuda Mercy. Itu simbolisme security. Jadi simbolisme security sekarang sudah bukan lagi six pack ya, tapi six cars gitu. Itu kenapa insting atau the underlying principle kenapa mereka seperti itu. Nah, itu tadi hindsight. Sekarang kita pindah ke insight. Di saat pandemi, kita dipaksa untuk lebih concern terhadap kesehatan, karena imun yang baik itu mencegah sakit parah karena COVID. Dan concern tentang kesehatan tubuh ini merambah ke bagian atas wajah. Spesifiknya yaitu kesehatan kulit. Gencarnya para brand owner skincare mengedukasi pasar itu juga kontribusi ke tren kesehatan wajah itu. Nah, dengan kondisi kulit yang semakin sehat, kan artinya wanita tidak perlu lagi makeup yang terlalu tebal. Karena ingat hindsight tadi, kan bibir merah menandakan kesehatan, pipi merah menandakan kesehatan. Tapi kalau sudah bisa di-achieve kesehatan tersebut dengan skincare, artinya kan, loh, kenapa saya butuh pemerah bibir sama pemerah pipi lagi? Kan saya sudah naturally, sudah cantik kan gitu. Tanda-tanda ini ada nih, bibirnya merah, pipinya merah gitu. Jadi trennya tuh agak sedikit berubah gitu. Mereka lebih suka yang natural. Contohnya, ini teman-teman bisa googling juga. Di 2001 ada movement namanya skin minimalism. Intinya mengajarkan bahwa orang tuh sudah tak mau lagi direpotkan oleh skincare yang dipopulerkan dari Korea Selatan, itu 10 langkah. Mulai dari pembersih sampai apalah gitu, nggak hafal. Tapi sekarang carinya 3 langkah. Nah, begitu juga dengan makeup. Sebisa mungkin yang lebih natural look dibandingin bold look. Karena makeup tebal itu selain menghabiskan waktu, juga ngabisin budget berlebihan, dan menyebabkan sampah kemasan botol yang berlebihan pula. Para Gen Z itu lebih concern soal environmental daripada kakak-kakaknya. Makanya preferensi mereka, inspiring brand-nya untuk mobil, bukan BMW, bukan Mercy juga, tapi Tesla. Atau mungkin sekarang Wuling REV. Nah,
Untuk foresight, tadi ya, ini seperti GPS yang menunjukkan ke prediksi ke depan. Pertama kita bisa lihat dari sisi mega trend atau tren yang secara size itu sangat besar. Artinya kemungkinan produk kita diserap oleh pasar lebih mudah kan. Ini ada market size, data market size khusus untuk di wellness ekonomi karena kebetulan beauty masuk ke sana. Saya coba ambil dari data 2017 menuju ke 2020. Kita bisa dilihat nih di sini di bulatan personal care, beauty, anti-aging ada di sini. Itu walau turun dari 1 billion menjadi 955, drop-nya kan nggak sedrastis contohnya di wellness di sini. Artinya masih tetap bertahan. Dan di masa kini, bulatan si ini, personal care, beauty, dan anti-aging ini masih cukup besar, bisa dilihat di sini. Dan artinya industri ini masih cukup aman. Selain itu, ada foresight selanjutnya. Info di sini menggambarkan tentang perubahan pola berpikir, yang mana sekarang adalah zamannya Gen Z. Kenapa ini penting? Karena very soon, mereka lah yang akan mendominasi pasar. Karena kan mereka akan punya spending power-nya segera. Ya, mungkin saat ini belum terlalu, karena kan umurnya berapa ya? 24, 25. Kan nanti soon kan pendapatannya jauh lebih gede kan gitu. Jadi ini bagian dari mega trend yang harus diperhitungkan. Apakah brand kita sudah sesuai dengan pola pikir mereka atau belum? Nah, di sini siapa yang pernah pakai Walkman? Ayo ngaku. Saya ngaku aja deh. Walkman itu pada zamannya adalah produk era, yaitu produk yang berbicara tentang kekuatannya gitu. Produk dan hanya produk saja, tidak ada yang lain, bukan marketing, bukan branding, bukan geografi dan segala macam. Pokoknya produk harus yang terbaik. Tapi kemudian bergeser ke era brand. Itu Coca-Cola. Bukan produk lagi ya. Orang gimana produk, orang produknya mengakibatkan diabetes, tapi digambarkannya Coca-Cola is happiness. Emang seneng ya kalau dapat diabetes gitu. Tapi ya begitulah, the power of brand. Bisa membrainwash orang. Terus kemudian geser ke kanan, experience era, Airbnb, Uber, Gojek, Grab. Ini kurang lebih masa sekarang, tapi agak sedikit bergeser ke purposeful era, sebelah kanan. Ya, jagoan brandnya di sini Tesla. Tadi ya, lihat di bawah situ tuh. Environmental friendly. Ini harus diperhitungkan. Bisa dilihat di sini bahwa Gen Z rankingnya itu terbesar, itu 28%. Bukan main ini. Pangsa pasar yang patut diperhitungkan. Again, apakah brand Anda sudah cocok dengan pola pikir mereka? Di sini juga bisa lihat terbesar, Gen Z. Dan ini ya, Gen Z di sebelah kanan, soal selain concern tentang environmentally friendly mobil, begitu juga dengan fashion. Saya baru beli Adidas Ultraboost. Ternyata sekarang saya baru tahu, semua Ultraboost itu sudah made from recycled plastic from ocean waste. Dulu Parley itu hanya model limited edition, itu model yang didaur ulang dari sampah laut. Tapi ternyata sekarang enggak, semua Ultraboost udah nggak ada limited edition, semuanya dari plastic waste. Itu contoh sebenarnya. Kalau sebagai Gen Z, pilih mana? Ditawarkan sepatu yang desainnya nice saja, atau nice design dan ramah lingkungan? Dia pilih nomor 2, artinya ke 1 ketinggalan nanti. Selanjutnya, momentum. Keberhasilan banyak brand itu ditentukan oleh momentum yang tepat. Contohnya, tadi kita udah bahas tren skincare yang booming di 2020. Itu diakibatkan oleh momentum yang benar-benar pas. Seperti kata Bill Gross di TED Talk-nya, teman-teman silahkan cari, ini keren banget, YouTube Bill Gross TED Talk. Faktor keberhasilan startup terbesar, ini nih, 43%, ditentukan oleh timing yang tepat. Mungkin Tokopedia belum bisa seberhasil sekarang, andai belum ada infrastruktur seperti fintech sebagai nadi dari marketplace. Karena di Indonesia
dikit banget yang punya kartu kredit gitu. Kalau luar negeri sih udah biasa. Jadi seperti surfing ya, kita harus menemukan sweet spot. Kapan harus paddling, kapan harus masuk ombak, kapan harus berdiri, dan sebagainya macam. Ini ada ilustrasi simple yang ada do's and don'ts-nya cara surfing yang benar. Kalau salah masuk, pasti akan ketinggalan ombak. Dan di sini, ombak itu diwakilkan oleh, tonjolan ini adalah ombak tinggi ya, ceritanya seperti itu. Early majority, si hijau ini, adalah tempat di mana kita ingin berada, karena kan pasarnya gemuk. Tapi ada jurang pemisah di sini, antara early adopter sama early majority. Dan cara untuk bisa melompati jurang ini adalah dengan ikutan di momen yang tepat. Misalnya, untuk Blinkcam, kita sudah menyikapi tadi riak-riak air berupa tren skin minimalism dan memprediksikan bahwa ini bisa jadi something big. Tapi untuk ikutan sesuatu yang besar kan harus dimulai dari awal kan. Kalau ombaknya udah terlalu besar pasti akan ketinggalan. Contohnya ombak skincare itu sudah masuk, menurut saya sudah masuk ke early majority. Jadi brand yang baru mau masuk sekarang ke sana pasti lebih sulit untuk catch up dengan yang lain, unless punya inovasi yang benar-benar spesial. Mungkin bisa ada active ingredient yang saya nggak tahu lagi, bisa memutihkan dalam sedetik gitu. Tapi kan skincare ya begitu-begitu aja kan. Ini juga tadi poinnya di sini nih masuknya. Nah, jadi sekarang tugasnya adalah untuk menghubungkan antara hindsight, insight, dan foresight menjadi satu hipotesa untuk sebuah brand proposition. Dan kalau kita bicara customer problem, artinya kita bicara tentang segmen konsumen yang kita mau bantu. Nah, Blinkcam membantu segmen konsumen yang ingin tetap cantik di tengah tuntutan profesional dan keluarga. Keluarga kecil ya, karena kan masih Gen Z kan. Yang anaknya baru umur 2 gitu. Jadi tadi ya, Blinkcam membantu segmen konsumen yang ingin tetap cantik di tengah tuntutan profesional dan keluarga. Jadi mengharapkan solusi kecantikan yang praktis dan cepat. Karena di hari-hari biasanya, konsumen ini nggak punya waktu untuk berlama-lama di depan meja rias. Jadi bagaimana kita bisa solve tantangan tersebut? Bagaimana Blinkcam bisa membantu di segmen itu? Nah, ada riset mengatakan bahwa keberhasilan sebuah makeup itu di-drive oleh eye makeup, bagian mata ya, sebesar 70%. Kontribusinya itu 70%, gede banget kan? Artinya, dengan menggunakan bulu mata palsu saja, sudah memberikan impact paling signifikan terhadap kecantikan. Dan biasanya, bulu mata palsu in general di pasar sana, itu sulit diaplikasikan karena tulangannya kaku, jadi pasangnya lama. Tapi kabar baiknya, Blinkcam tidak seperti itu. Ini dimungkinkan dengan adanya teknologi Ultra Flexi Band. Pertama, dan satu-satunya di Indonesia, yang memungkinkan untuk fast and easy application. Sehingga customer merasakan cepat pasang hanya dalam 3 langkah, 3 menit, sudah 3 kali lebih charming. Kurang lebih seperti ini, brand proposition-nya. Pertama, dan satu-satunya eyelash brand di Indonesia dengan inovasi Ultra Flexi Band yang membuatmu cantik natural dalam 3 langkah dan 3 menit. Kalau penggambaran materi komunikasinya seperti ini. Jadi, ini saya sangat setuju dengan bisnis bareng Bram kemarin yang mengatakan bahwa target market itu bukannya wanita atau pria umur 25-35. Bukan itu. Tapi harus jelas segmennya berdasarkan behavior. Di sini kita sudah sangat clear bahwa segmen yang kita ingin sasar adalah wanita yang ingin cantik di tengah tuntutan profesional dan keluarga, jadi mengharapkan solusi kecantikan yang praktis. Gitu. Dan Kak
Edocell kan juga ngomong hal yang sama, bahwa branding itu tujuannya untuk clarity, ya, untuk jernih. Jadi learning-nya adalah pertama, extraordinary event di dunia seperti COVID atau resesi itu pasti mengubah market behavior. Jelilah terhadap perubahan tersebut dan action untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan. Karena kita tuh sebenarnya selalu dituntut untuk mendengarkan dengan seksama, terus adaptasi, sesuaiin strategi. Kalau enggak, pasti akan ditinggal oleh zaman atau ditinggal oleh konsumen. Dan ini info yang menarik ini. Saat krisis, orang cenderung ngurangin spending, kan? Setuju kan? Tapi saat dia spend, akhirnya dia akan pilih brand yang paling jelas proposisinya di kepala. Contoh, saya ke Bali pas pandemi. Kafe yang tetap ramai di pandemi itu yang paling clear proposisinya. Misalkan, budget untuk ngafe di Bali per orang 300.000, contoh aja gitu. Kan budget turun kan ya, dari 300.000 anggap turun jadi 100 deh. Dia akan tetap pilih kafe di kelas 100.000 yang brandnya paling clear. Karena kan duitnya udah berkurang. Spendingnya harus hati-hati. Jadi dia harus yang pasti-pasti aja. Karena kan yang yang pasti-pasti aja itu yang brand message-nya clear. Jadi era VUCA itu memang memaksa kita untuk menghindari approach branding, manajemen, atau leadership yang tradisional atau yang normal, karena polanya udah diacak-acak. To close, banyak contoh di sini memang tentang pandemi, karena memang case study ini terjadi saat pandemi, dan pandemi udah menjelang lewat. Yang penting mindset-nya aja, dan aplikasinya disesuaikan untuk apakah inflasi, apakah resesi, dan lain-lain. Jadi kalau pandemi aja bisa kita lewatin, apalagi masalah yang bukan mengancam nyawa, lebih aman dong harusnya. Dan saya sebenarnya rada-rada mau mengaku dosa nih. Apa tuh? Sering feel guilty tentang datangnya resesi. Karena a small part of me, saya secretly menyambut datangnya resesi. Karena kenapa? Saya investasi saham. Di resesi itu, biasanya saham ambrol, dan saya bisa caplok banyak saham dengan harga murah. Ini mau minjem kata-kata Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett Indonesia. Dia bilang di saat resesi itu, tiba-tiba muncul kesempatan beli Mercy harga Avanza. Atau harga bajai kadang-kadang. Gimana nggak ngiler? Bisa beli di harga bajai. Nah, itulah yang terjadi di 2020 kemarin. Saya bisa beli banyak saham yang nilai jatuh banget, dan sekarang sudah balik ke harga Mercy, bisa dijual. Tapi saya nggak jual karena mau tahan beberapa tahun lagi. Nah, jadi ini closing quote dari mentor saya, salah satu mentor saya, Pak Sohan Angin. Ini saya suka banget sama ini. Keputusan yang baik atau tepat itu datangnya dari pengalaman. Untuk punya pengalaman tersebut, kemungkinan besar kita harus membuat keputusan yang jelek dulu. Ini cuman fakta kehidupan yang rada pahit. Tapi ya, santain aja bro, gitu. Nggak perlu terlalu menyesal terlalu dalam atau nyalain diri sendiri terlalu dalam juga. Kita belajar aja dari kesalahan kita, ngambil maknanya, belajar dari kegagalan, keep positive, stay optimis, dan life must go on. Thank you. Terima kasih, Ko Clemens dan Tess atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah dengerin saya ngoceh dari tadi. Moga-moga apa yang dibagikan berkenan, bermanfaat. Semoga teman-teman sehat, bahagia selalu, dan salam cuan. Salam cuan. Gue suka nih. Keren banget. Beri tepuk tangan lagi buat Kakak Erik Handali.
teman-teman. Ingat tadi dapat apa aja? Story, tag, Erik Handali, Blinkcam, Clemens Raharja, Komunitas Pengusaha.tes. Semoga bisa jadi dapat. Siapa yang menang tuh? Nanti ada yang dapat ya, gitu kan? Waduh, ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Ya. Silakan panitia yang pilih. Kalau merasa sesi ini berguna, mau dibantu posting di IG Story. Aha momennya apa? Insight apa yang didapat? Dan tolong tag ke Kak Clemens, tes saya. Dan Blinkcam. Dan kalau ada mau tanya apapun, kalau nggak sempat di sini bisa reach out ke IG sebisa mungkin apa. Oh ya, dan ini reseller welcome untuk Blinkcam. Udah mulai. Bisa. Mantap tuh, peluang usaha gila asik gak sih? Weekend berapa peluang tuh dari tadi guys? Berapa peluang dari Gravel, dari Blinkcam, dari Energi Orang Sukses, dari kemarin siapa lagi ya pokoknya. Peluang-peluangnya banyak lah pokoknya. Jadi jangan perlu takut. Ini teman-teman sekali lagi nih ya, tinggal di-scan. Dan nanti ingat, ini bakal keren banget. Dan kapan lagi kan dapat staycation. Asik. Terus dapat juga meetingcation. Dapat meeting room ya. Teman-teman yang mau nanya boleh. Karena kita masih ada 2 sesi lagi nanti, Kak Niko dan Kak Riko. Keren ya, Kak Riko dan Kak Niko itu bareng gitu loh. Jadi bakal langsung nih. Karena Bro Erik, gua mau join di Elite. Waduh, join di Elite mantap ya kan. Loh, ilmunya banyak loh ini dalam loh. Ya kan? Terus ini ada yang angkat tangan nih, Kak Ferry, sang pendekar. Wede, boleh Brother Ferry mau nanya apa nih? Iya, terima kasih. Pak Erik luar biasa banget. Saya melihat meskipun Pak Erik titelnya beauty, tapi tetap tidak melambai kelihatannya ya. Tapi ilmunya keren dan mungkin lebih jago dari sebagian besar dari kita di sini. Pak, pertanyaan saya adalah kalau untuk cowok, apakah ada Blinkcam juga punya produk, Pak? Terus kemudian yang kedua, ini kan persaingannya juga banyak ya. Terutama dari produk-produk Korea yang buat pabrik di Indonesia ya. Yang saya tahu di daerah Jawa Tengah itu karena saya di properti ya, itu banyak yang cari tanah di daerah Jawa Tengah dibuat pabrik karena UMR-nya masih rendah, Pak. Dan di luar negeri mungkin produksinya juga lebih tinggi daripada di Indonesia. Nah ini kesempatan untuk ekspor juga ya. Tapi persaingan juga besar. Dan di tahun 2023 tahun resesi 2024 katanya tahun politik nih, peluangnya gimana menurut Pak Erik secara umum bisnis maupun bisnis yang Bapak jalankan? Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Silakan Brother Erik, hajar. Terima kasih Pak Ferry atas pertanyaannya. Tadi yang pertama Blinkcam ya. Untuk saat ini belum ada produk untuk laki-laki, tapi mungkin itu menjadi masukan untuk kita pengembangan selanjutnya kali ya gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua, prospek bisnis ke depan untuk Blinkcam atau untuk apa ya tadi maksudnya? Pak Ferry, silakan Pak. Oke, khususnya di Blinkcam dan pandangan Bapak ke depan untuk kita misalnya pemain UMKM atau pemain entrepreneur ya, itu ada peluang apa sih Pak? Tadi yang Bapak bilang katanya ada danger, ada opportunity ya. Nah, Bapak boleh kasih sedikit gambaran buat kita ini yang Gen Y atau Gen Z gitu ya. Peluang apa yang Bapak lihat ke depan bisa booming terutama di Indonesia, Pak? Terima kasih. Ya, kalau peluang sih pastinya dari berbagai macam industri itu selalu ada sih, Pak. Cuman kalau mengenai resesi, nggak tahu ya, ini pandangan pribadi saya ya mungkin ya. Menurut saya, di size of business kita, walaupun tadi kalau kata Kameri usaha kecil miliaran ya tadi, itu belum menurut saya tidak terimbas seperti bisnis-bisnis yang konglomerasi yang nilainya jauh lebih besar gitu. Masih banyak sekali manuver-manuver yang bisa kita lakukan dibandingkan mereka yang terlalu giant gitu. Misalkan kita mau slow down produksi masih bisa, karena banyak juga masih maklun, belum produksi sendiri. Terus untuk pivot marketing strategi juga masih nggak terlalu, masih bisa manageable. Karena kan
cakupan kita tentunya tidak seluas mereka yang segiant itu gitu ya. Bayangkan kalau Unilever harus mengubah komunikasinya, itu pasti pertimbangannya berkali-kali lipat lebih susah dibanding kita gitu. Dan kalau pandangan saya, resesi itu kan sebenarnya terjadi pengerucutan spending gitu ya, dari duitnya di spend mana, tapi fokus ke certain group of people gitu ya, resesi. Dan kita bisa coba targetkan kantong-kantong tadi yang spending yang terkonsentrasi itu gitu. Menurut saya gitu sih Pak. Moga-moga menjawab. Menjawab tuh Brother Ferry. Ini yang lain pada nggak ada yang nanya nih, bingung katanya. Mau nanya apa? Ya, terima kasih Pak. Jadi sekarang saya tambahkan satu pertanyaan terakhir, mungkin kalau masih diberi kesempatan. Sekarang kan dunianya banyak seperti ini ya Pak ya, webinar, banyak Zoom gitu ya. Sedangkan tren Bapak di bidang kecantikan tuh apakah di webinar atau Zoom ini juga berpengaruh Pak? Atau hanya butuh kamera beauty aja dengan background yang bagus? Atau perlu di makeup artist juga untuk tampil gitu Pak? Mungkin ya. Ada masukan atau Bapak pernah bikin campaign seperti itu Pak? Wah, ketika webinar, nah ini kayak MC-nya kan keren banget tuh, mungkin ditambah apa biar makin glowing gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, tentunya bisa Pak. Sekarang memang saya lihat sih terjadi konsolidasi campaign itu, yaitu gabungan antara hybrid offline dan online. Saya rasa sih itu akan menjadi the future of strategi komunikasi. Kita sekarang sudah lebih terbiasa untuk Zoom, walaupun berasa kan kita sendiri ya, kita masih nyaman Zoom, tapi ada beberapa hal yang ketemu in person gitu, kita prefer nggak Zoom kan, kita maunya tetap ketemu fisik gitu. Tapi kan kita sudah mulai mengkotak-kotakan, oke, ini materinya Zoom, ini materinya fisik gitu. Tinggal itu aja sih, tapi dua-duanya menurut saya akan berjalan bersamaan sih. Cakep. Gitu. Tapi emang benar sih. Kemarin sempat ada ide gila gitu kan. Bing Cham suruh tumbuhin jadi rambut, tapi saya nggak mau. Ini ada pertanyaan nih dari Hani. Hani kayaknya dia tokonya deket ini dia, di deket tempatmu. Boleh visit Sanctuary Place yang di Tomang nggak kah? Aduh, kok jadi Komeng. Boleh visit nggak? Boleh. Always welcome ya, brother ya. Oh, welcome, dan bilang aja ke front office, anak-anak front office bilang mau viewing gitu, mau ngeliat. Oh, mau viewing boleh. Nih teman-teman, kita mau masuk ke sesi yang berikutnya lagi, tapi ini pertanyaan terakhir nih. Kalau mau bertanya langsung bisa raise hand, iya. Terus ada ini Kariko Antonius. Ini pembicara berikutnya bilang, kapan kita bisa collabs nih Pak? Kalau kata Kok Clemens kawin silang, oh ya. Saya demen ini, saya jadi penghulu di TES, di Entrepreneur Society, penghulu di mana ayo pada kawin silang, bisnisnya aja, kolaborasi. Ayo dong, bro. Kita ngopi-ngopi besok langsung. Mantap. Gunanya komunitas guys, tuh ya. Kalau cetarnya di mata dan dia cetarnya di kaki, jadi masuk tuh bro. Ntar gimana? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini ada nih. Saya ingin bertanya mengenai ide-ide dari Pak Yosep. Ide-ide yang sudah berjalan, apakah ide-ide datang dari mana, brainstorming atau outsourcing? Nah, tuh silakan brother. Ya, number one ngobrol ke customer. Kayaknya kadang-kadang kita seringkali lupa dari brand owners itu kebanyakan punya idealismenya di kepala itu kita semua gitu. Cuman maksudnya siapa kita gitu kan, yang beli kan customer kan. Betul. Gitu sih. Ingat esensi kewirausahaan nomor 2 kemarin apa? Teman-teman yang hadir kemarin? Fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu ya. Jadi cari itu segmentasi pasarnya, kebutuhannya apa yang bisa kita jadikan solusi dari bisnis kita buat mereka. Kalau bisa seperti itu, kalian nggak akan pernah kehabisan deh. Jualannya pasti gampang gitu ya. Mungkin bisa juga tambahan dikit. Boleh. Ketika ngelihat tren-tren yang viral seperti CFW, itu jangan dilihat jangan dilihat trennya saja, tapi coba masuk ke dalam lagi, ngelihat underlying prinsipalnya apa tadi. Iya, brother, suaramu hilang. Kayaknya internetnya nih, soalnya fotonya nge-freeze. Apakah saya yang nge-freeze atau Kak Erik yang nge-freeze? Kak Erik,
Kak Erik ya. Kak Erik tadi nge-freeze Kak Erik pas lagi seru-serunya. Tadi gayanya lagi gini. Coba kelanjutannya gimana tuh? Kak Erik nge-freeze lagi. Nah lo, oke mungkin ada gangguan sinyal teman-teman ya. It's okay, nggak apa-apa. Oke, selama kita menunggu Kak Erik, tadi sampai di mana tuh ya dia gayanya gitu, saya jadi bingung. Nggak apa-apa teman-teman, pokoknya kita stay tune. Tadi buat teman-teman yang belum nge-post, ayo di-post karena hadiahnya itu keren banget. Dapat kamar gratis loh, Sanctuary Spaces, seru kan? Gitu ya. Terus habis gitu ada pertanyaan-pertanyaan nih nanti begitu Kak Erik sudah bisa masuk, saya akan tampilkan. Jadi sekali lagi saya pengen ngucapin terima kasih buat para pembicara yang udah datang selama 2 hari ini. Dan teman-teman yang udah mendukung juga, teman-teman yang masih ada di sini sampai saat ini, sampai 105 orang ini masih semangat ya. Memang hari Sabtu, hari Minggu belajar itu kayak sulit gitu ya istilahnya untuk menyediakan waktu, tapi saya yakin justru semua yang setia sampai pada akhirnya hari ini itu pasti akan jadi orang-orang yang sukses karena mau terus gali, tinggal nanti eksekusinya seperti apa. Kayaknya Kak Erik udah balik nih. Kalau Kak Erik udah balik, boleh kita lanjutkan tanya jawabnya tadi. Kak Erik tadi sampai posenya lagi gini tadi, saya ingat. Enggak, tadi ya coba ngelihat underlying prinsipnya, misalkan tadi CFW itu kan fashion for everybody. Jadi jangan hanya ngelihat permukaannya, tapi coba lihat ke bawahnya. Seperti apa kalian ke bawahnya? Itu maksudnya nanti, soalnya kalau di sini takutnya ada yang pikirannya suka nyeleneh, dia nanti ngintip ini lagi di bawah rok orang. Ya. Ke bawahnya seperti apa tuh Pak Erik? Lebih jangan lihat aktivitasnya, tapi coba ngelihat tren yang mengakarnya gitu. Mungkin kata-katanya itu. Oke, seperti kalau ceritanya Fashion Week itu lebih karena komunitasnya jadi terbentuk di sana ya? Bahkan lebih dalam lagi di bawah komunitas, yaitu sekarang fashion itu sudah merambah atau dinikmati oleh kalangan C, D, E gitu. Tadinya kan A dan B doang gitu. Sekarang sudah untuk semuanya gitu. Betul. Artinya kan kita bisa mulai mikir fashion yang di level pricing segitu gitu. Betul. Apalagi kalau kita ngomongin kemarin Kak Rizal juga udah bilang ya, kalau jualan baju buka di toko Ren 20.000 gitu, meja. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Rona Maulina. Izin bertanya Kak, tadi Kakak bilang krisis sama dengan opportunity. Gimana kita memanfaatkannya? Apakah membuat brand baru atau produk baru? Tergantung. Pertama kekuatan finansial kita sampai mana. Terus kemampuan kita untuk melahirkan brand-brand baru, apakah sudah cocok, pengalaman sudah banyak, itu silakan gitu. Tapi kalau belum, lebih baik ya kita lebih hati-hati dulu. Jadi semua balik lagi ke kita ngeliat diri sendiri dulu sih menurut saya. Betul sekali. Oke, terus ada ini dari Azahra nih. Nah ini Azahra juga bagus nih, Lamonte dia bisa diajak kawin silang juga. Ini salah satu member kita juga, dia fashion wanita. Bulu mata, sepatu wanita, dan fashion. Cocok ya? Di entrepreneur. Ayo kawin. Pokoknya biar bisnis semakin berkembang ya, pokoknya tahun depan ya. Kak Azra nanya nih, halo mau nanya apakah menggunakan influencer atau call itu cukup menaikkan traffic dibanding menggunakan iklan ads berbayar? Better mana ya? Share pengalaman juga ya Kak. Wah ini pertanyaannya kayaknya spesifik. Silakan. Menurut saya, memilih call itu jangan asal memilih, tapi harus sudah tahu dulu pesannya apa. Karena kalau misalkan kita belum tahu pesan, tapi membabi buta hire KOL, nanti kita buat dia kaya sama terkenal. Ngapain gitu kan? Misalkan tadi brand message-nya belum. Saya ikutin gayanya. Lagi nge-freeze dia. Oke. Kayaknya saya bisa lanjutin dikit, mungkin nanti sampai Kak Erik kembali ya. Jadi kalau mau dibilang gitu, kita mesti tahu dulu apa bahasa yang ingin kita sampaikan ke pasar. Kalau misalnya kita nggak tahu bahasanya, story-nya, kisahnya, nanti mungkin akan sia-sia gitu. Tidak akan terkonversi ke dalam penjualan atau tidak terkonversi menjadi loyalitas. Nah, Kak Eriknya sudah kembali. Tadi gayanya lagi gini, Kak. Ya, jadi kalau jangan membabi buta, karena penting sekali untuk si KOL itu mengamplify brand message kita, bukannya kita yang bikin dia tambah terkenal. Itu sih maksudnya poinnya. Oke. Menjawab tuh ya, kalau menjawab semoga ya. Tadi kepotong sedikit, nggak apa-apa ya.
Dan ini dari ini pertanyaan yang lucu ya dari Kak Han Susanto nih. Ini dari Surabaya dia. Jualan kebutuhan cewek tapi yang jualan cowok. Bagaimana cara mendapatkan momennya? Silahkan. Ngobrol ke konsumen. Nah, itu jawabannya terlalu lurus itu. Padahal maksudnya ngeledekin kita aja. Tapi nggak apa-apa. Iya sih emang, karena kebutuhan konsumen makanya tadi Pak Erik ini bisa berbagi sama kita dan dia bikin produk itu karena dia tahu sebenarnya kebutuhan pasarnya seperti apa dan dia bisa membahasakannya. Itu kata kuncinya gitu ya. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Sebelum kita foto bareng. Oke, kita foto bareng deh ya sekarang ya. Coba dibuka kameranya, mari kita foto bareng. Karena untuk mengabadikan momen ini. Nanti kalau teman-teman pengen kenalan langsung, silahkan loh ya sama Kak Erik. Nanti kapan-kapan Kak Erik kita ajar kalau misalnya kita ajak untuk kalau berbagi secara offline ya nanti di Entrepreneur Society Learning Center. Mau nggak yang posisinya di Jakarta dan sekitarnya bisa ikut datang? Dan nanti kalau misalkan mau mungkin sekalian ini juga kali ya untuk belajar pakai ininya yang wanita. Mau nggak brother? Kita bikin something kayak gitu? Bisa. Boleh ya. Terus nanti kalau ngomongin sekalian kita panggil ada beberapa teman-teman saya makeup artist, ada beberapa teman-teman saya juga fashion designer, termasuk Andrea Sodang. Baru kemarin ngobrol lagi sama beberapa teman-teman juga kan, Yefta, yang lain-lain. Itu kalau misalnya memang bisa nyambung tuh, kayaknya seru tuh. Nanti ada Patricius gitu ya, sama Kakak Riko. Abis ini sesinya nih, selanjutnya nih. Bakal seru dah. Ayo, kita buka kameranya semua, kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Gayanya tangan kanan, dada kiri. Ikrar pengusaha. Mari kita foto bareng. Kakak Panitia. Oke, mari kita foto untuk slide pertama nih, yang buka kameranya. 1, 2, 3, tahan. Cakep. Baik. Lagi. Udah, oke. Dan kita langsung aja kali ya, nggak pakai lama-lama kali ya. Ada pertanyaan lagi nggak nih buat Kak Erik nih? Kalau nggak ada, berarti brother terima kasih sangat atas waktu dan kesempatannya. Sudah berbagi bareng kita itu tadi ilmunya dalam banget ya kalau ngomongin branding dari pengalamannya juga cara menghadapi pandemi, twistingnya gimana kita bisa menciptakan add value-nya sama seperti yang kemarin udah dibahas tambah-tambah daripada kurang-kurang. Terima kasih Kak Erik. Ada ini nggak satu kata lagi mungkin penutup buat kita semua sebelum kita tutup sesinya Kak Erik? Just do it. Just do it. Itu dari slogannya Blincam. Oh bukan, Nike. Nggak apa-apa kalau gitu. Pokoknya teman-teman semangat. Kalau Blincam tadi kita ingat apa? Cantik dalam 3 menit. Gitu ya? Nanti dapat bulu mata buat Kak Clemens. Dikasih jempol aja. Kenapa bro? Sorry. Ya itu tadi betul banget. Ntar dapat hadiah bulu mata palsu. Ditempel gini jadi rambut ya. Belakang. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.